Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ahlul bid'ah kerap mengatakan Wahabi menjadi sumber perpecahan. Wahabi membuat umat ini berpecah belah. Apalagi Wahabi tidak bermazhab, tidak mengikuti mazhab. Dianggap ini sumber perpecahan. Padahal sobat-sobat, sebenarnya Wahabi itu bukan tidak bermazhab. Artinya tidak bermazhab bukan berarti mengabaikan mazhab yang ada. Bukan berarti menolak pendapat-pendapat dari imam-imam mazhab. Namun, semua mazhab dipelajari, dicermati, diteliti, dan diambil, diikuti yang mana pendapatnya yang kuat, yang sahih, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Memang Wahabi tidak menetapi hanya satu mazhab, fanatik hanya satu mazhab. Karena sebenarnya para imam sendiri tidak mengharuskan 100% mengikuti mazhabnya. Semua imam mengatakan umum kira-kira seperti ini kalau disimpulkan. Jika ada sunnah Rasulullah yang menyelisihi atau bertentangan dengan pendapatku, maka tinggalkan pendapatku dan ambil sunnah Rasulullah. Ini dikatakan oleh 4 imam mazhab. Karena mereka menyadari diri mereka tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah dari kesalahan. Justru fanatik pada satu mazhab, mengikuti hanya pendapat satu mazhab, inilah yang menjadi sumber perpecahan di umat Islam hingga saat ini. Karena para imam mazhab tidak dibimbing oleh wahyu. Para imam mazhab tidak maksum, tidak dijaga dari kesalahan oleh Allah. Dan setiap manusia punya potensi hilaf dan salah. Nabi juga sebagai manusia pernah hilaf, pernah salah. Ada 2 surat yang mengabadikan Rasulullah berbuat kesalahan. Ketika dia mengharamkan madu di surat At-Tahrim. Dan yang kedua, ketika Nabi Muhammad bermasam muka ketika sahabat yang buta
menanyakan sesuatu di tengah-tengah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada bangsawan Quraisy, dan Nabi tidak senang, dan digambarkan di Al-Quran Nabi bermasam muka diabadikan di surat Abasa. Nabi saja ya ada potensi salah dan hilaf, tetapi dia dijaga oleh Allah. Kesalahannya langsung ditegur oleh Allah. Apalagi tingkatannya di bawah Nabi. Meskipun para mujtahid, para imam mazhab, sudah tentu lebih besar lagi potensinya berbuat hilaf dan salah. Maka dari itu mereka tidak mengharuskan mengikuti 100% pada pendapat-pendapat mereka. Kenapa menetapi satu mazhab menjadi sumber perpecahan? Ya karena ternyata beberapa imam mazhab ini ada perbedaan pendapat, yang akhirnya orang-orang kelompok yang fanatik pada satu mazhab bertahan, masing-masing bertahan dengan pendapat mazhabnya masing-masing. Nah, akhirnya lama-kelamaan ini menimbulkan perpecahan. Kalau kita tidak fanatik satu mazhab, ketika ada perbedaan pendapat, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan bersikukuh memegang, mengikuti pendapat mazhab yang kita ikuti. Karena seluruh pendapat imam mazhab harus diukur kesohihannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita mengembalikan seluruh perselisihan, seluruh perbedaan pendapat, maka kita tidak akan berpecah belah. Karena kita punya satu ukuran yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dijamin kebenarannya. Nah, jadi sobat-sobat, menetapi, mengikuti satu mazhab, itulah yang menjadi sumber perpecahan. Dan perselisihan pendapat itu pasti ada yang salah, ada yang benar. Tidak mungkin semuanya benar. Pasti ada satu yang benar. Dan untuk mengetahui satu yang benar, ukurannya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.